Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Ar-rabi' ayyasduka fi si'ril waqti wa la yukhfi minhu syai'a. Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an talaqqir rukban wa naha 'anin najis. Amma talaqqir rukban bahwa ayyastaqbilar rufqata wa yatalaqqal mata'a wa yakdhiba fi si'ril balad. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam la tatalaqahu rukban wa man talaqaha fa sahibu sil'ati bil khiyar ba'da ay yaqdama as-suq wa hadha ash-shira' mun'aqidun walakinnahu in zahara kidhbuhu sabata lil ba'i al khiyar wa in kana sadikan fa fil khiyari khilafun li ta'arudi umumil khabar ma'a zawali talbis. Wa naha aidan ay yabi'a hadirun libad wa huwa ay yaqdamal badawiyyu al balada wa ma'ahu qutun yuridu ay yatasara'a ila bai'ihi fa yaqulu lahu al hadari utrukhu indi hatta ughaliya bi thamanihi wa antazira irtifa'a si'rihi wa hadha fil qut muharramun wa bi sa'iris sila khilafun wal azhar tahrimuhu li'umumin nahyi wa li'annahu ta'khirun litadyiq 'ala an-nas 'ala al-jumlati min ghairi fa'idatil fudulil mudayyiq. Makna daripada kalam al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Yang keempat, bahwa ia jujur pada harga waktu itu. Bahwa ia jujur pada harga waktu itu dan tidak menyembunyikan sesuatu daripadanya harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjemput rombongan talaqqir rukban dan melarang dari najas. Arti najas adalah menawar harga dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi. Adapun menjemput rombongan talaqqir rukban adalah maksudnya menjemput rombongan dan menerima barang dagangan serta berdusta mengenai harga negeri itu. Biasanya orang kampung berangkat ke kota berombongan membawa barang-barang jualannya. Lalu kita nang di kota ini menunggu di perbatasan kota menyampok rombongan pedagang tadi. Nah karena sampai di perbatasan kota, orang kota ini bertamu dengan rombongan pedagang nang hendak menjual barang ke pasar. Lalu orang kota tadi barang ini semua ini jual lawan aku aja. Sekian aku menukarinya. Karena harga di kota memang sedemikian harganya. Nah itu nang kada boleh. Jadi hendaknya orang kampung ini rombongan pedagang kampung sampaikan dulunya ke pasar,
tahu mengenai harga-harga barang yang sebenarnya, nah hanyar ditukari barangnya itu. Ini termasuk cara menipu ngarannya. Misalnya orang di Pandulangan. Nah, orang di Pandulangan pun biasa anaknya jauh di kampung-kampung di mana orang mendulang. Pada hari Kamis biasanya orang mendulang itu mengumpulkan emas seminggu sekali. Kamisnya berangkat ke pasar anak menjual hasil dulangan emasnya itu. Kita sudah tahu kebiasaan itu. Kita orang kota ini kayaknya mahadang di intang mana misalnya Mendingin situ kah? Orang mendulang, nah datang berumbungan, kita tukari emasnya. Jangan sampainya ke pasar kita tahu harga sebujurannya, harga emas berapa di pasar, kita sampuk berdahulu. Nah itu yang dimaksud Nabi, dilarang tadi menjemput rombongan yang macam itu. La tatalaqaur rukban, ujar Nabi kita, janganlah kamu menjemput rombongan tadi. Barang siapa yang menjemputnya, maka pemilik barang dagangan itu mempunyai pilihan setelah ia datang ke pasar. Artinya rombongan tadi begitu emas tadi dijualnya di Mendingin situ, karena disampuk di situ harga segram 200.000 umpamanya dijualnya, sampai ke pasar rombongan tadi ternyata harga emas 250.000. Nah rombongan ini boleh kada jadi menjual lawan yang menyampuk tadi. Oh kada jadi menjual nah emas itu, kenapa di pasar 250.000 harganya, kan nukari 200-annya, jadi kada jadi kita. Nah itu boleh. Dan mau kada mau nang menjemput rombongan ini mesti melayani permintaannya, itu kada jadi tadi. Barang siapa yang menjemputnya, maka pemilik barang dagangan itu mempunyai pilihan. Arti mempunyai pilihan apa? Boleh kada jadi, boleh membatalkan setelah ia datang ke pasar. Pembelian ini sah. Jadi cara menukar barang dengan menjemput rombongan tadi sah aja, itu jual belinya. Kenapa maka sah? Barangnya ada, duitnya ada, akadnya cukup syarat, sah sudah. Masalah ini menipu itu lain lagi hukumnya. Tetapi jika tampak dustanya, maka bagi penjual tetap mempunyai hak pilih khiyar. Dan jika ia jujur, maka mengenai khiyarnya, khiyar itu artinya boleh kada jadi, khiyar bahasa fikihnya. Dan jika ia jujur, misalnya nang menyampuk rombongannya jujur orangnya, jam emas jualan aku aja nah, aku nukari sama harga pasar 250, ayo hajarnya jualnya. Sampai ke pasar rombongan ini ternyata emas memang 250 juga harganya. Nah kalau macam itu boleh lah ini kada jadi menjual lawan seseorang tadi. Dan jika ia jujur, maka mengenai khiyarnya, mengenai kada jadi menjualnya, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Karena berlawanannya umum hadis serta hilangnya penipuan. Nah menurut satu pendapat artinya kada boleh kada jadi menjual. Kenapa? Karena harga pasar lawan harga ini menjemput tadi sama aja harganya. Dan ini kada mendustai harga sekian itu, kada boleh lagi kada jadi. Nah itu pendapat yang terkuat tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pula orang kota untuk menjualkan milik orang desa, yaitu orang desa datang ke kota dan bersamanya ada makanan pokok yang ia maksudkan untuk segera menjualnya. Lalu orang kota itu berkata kepadanya, biarkanlah di tempat saya sehingga saya mahalkan harganya,
dan saya menunggu tingginya harga. Ini kada boleh juga. Misal orang kampung datang ke pasar membawa hasil usaha di kampung, misal bani kah, baras kah, atau apakah, datang ke kota hendak menjual. Ujar orang kota, kada usah dijual dulu, barang itu simpan di tempatku aja karena isuk bakal naik harganya. Nah itu kada boleh juga. Ini pada makanan pokok adalah haram. Misal yang dibawa orang kampung ke kota baras, itu makanan pokok. Sampai di kota, ujar orang kota, makanan ini kan tinggal di rumah gitu dulu, barasnya tinggal sini. Kayak aja menjual minggu akan datang, ini larang harga baras. Nah, macam itu hukumnya adalah haram. Ini pada makanan pokok adalah haram. Sedangkan pada seluruh harta dagangan lain, yang ada makanan pokok bang, yang dibawa orang kampung ke kota nih, orang kota kayaknya juga menjual ini masih murah, tapi kada makanan pokok. Sedangkan pada seluruh harta dagangan lain itu terdapat perbedaan pendapat ulama. Dan yang paling kuat adalah mengharamkannya juga. Jadi baik makanan pokok, baik makanan yang kada pokok, baik barang dagangan apapun, bila orang desa datang ke kota hendak menjual itu jangan ditahan-tahan menghadang larang. Karena umumnya larangan Nabi tadi. Dan karena hal itu menunda untuk menyempitkan orang-orang secara keseluruhan tanpa faedah demi kelebihan yang menyempitkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari najas, yaitu seseorang datang kepada penjual di hadapan orang yang ingin membeli dan ia mencari barang dagangan itu dengan tambahan harga, padahal ia tidak menginginkannya. Ia hanya bermaksud menggerakkan keinginan pembeli pada barang itu. Itu haram. Misalnya seseorang dengan penjual sedang bertawaran harga. Ujar penjual, ujar ampun barangku ini harganya 20.000. Lalu ujar kita calon pembeli ini 15 gin. 15 saja. Kada kawa 20 topang jangan ampun toko. Datang ada orang ketiga. Datang. Ini nang najas ngarannya. Ujar orang ketiga ini, "Oh, itu murah 20.000, aku 17,5 gini warnanya manukari." Padahal kan manukari cuma sekadar untuk menggerakkan pembeli supaya kepingin. Nah, perbuatan orang nang ketiga ini adalah hukumnya haram. Lain jaka seorang hendak menukari boleh aja. Jambun toko 20. Ujar nang menawar 15 gin. Datang kita, aku 17,5 wani menukari nah. Memang hendak menukari 17,5, nah itu boleh aja. Kalau hanya sekedar untuk menggerakkan hati calon pembeli tadi, itu nang kada boleh. Ia hanya bermaksud menggerakkan keinginan pembeli pada barang itu. Ini jika tidak terjadi kesepakatan dengan penjual. Amun orang ketiga ini bersepakat lawan penjual sudah. Kayaknya bila ada orang nak menawar menukar barangku, ingkang kena umbayakanlah supaya ingin aku menukari. Itu sepakat ngarannya antara penjual lawan orang ketiga ini. Maka itu perbuatan haram dari pelakunya. Sedangkan jual beli itu sah. Jual belinya sah. 15 sajalah jarnya. Jambun toko 20. Datang orang ketiga 17,5 gini wantin itu aku nukari. Akhirnya ditukarinya 17,5 oleh pembeli tadi. Itu sah aja jual belinya. Cuma perilaku orang ketiga ini nang kada boleh.
Dan jika terjadi kesepakatan, maka mengenai tetapnya khiyar itu ada perbedaan pendapat. Dan yang lebih utama adalah menetapkan khiyar. Menetapkan khiyar. Ujar calon pembeli tadi 15 aja gini nah, 15.000 aja. Uji ampun toko 20 tuh bang. Datang orang ketiga, aku 17,5 gini wanin itu. Nah, akhirnya calon pembeli tadi menukari hakun 17,5. Nah begitu barang ini dibawa, ternyata kalarangan 17,5 itu, padahal pasarannya memang 15 saja juga nih itu. Nah bolehnya kada jadi menukari mantar barang tuka toko, boleh kada jadi, karena hal itu penipuan dengan perbuatan yang menyerupai penipuan pada susu sapi atau kambing dengan tidak memerahnya. Kambing atau sapi yang tiap hari itu diparah, itu bagus, susunya bagus, kambingnya bagus. Tapi kalau susu kambing itu kambingnya kada diparah berminggu-minggu, nya bangkak, hendak dijual kambingnya. Calon pembeli mengira bangkak tuh susunya banyak isinya, padahal memang kada diparah berhari-hari, akhirnya bangkak. Nah itu kalau kita nukar macam itu, kita boleh kada jadi dengan tidak memerahnya agar tampak banyak susunya. Dan menjemput rombongan. Jadi menjemput rombongan tadi penjual boleh kada jadi lawan nang menjemput, amun didustainya harga pasar. Orang nang menukar karena terperdaya lawan orang ketiga tadi boleh kada jadi. Orang menukar sapi, menukar kambing nang salah sangka dikira susunya banyak padahal bangkak, boleh kada jadi. Larangan-larangan ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh menyamarkan, menyembunyikan atas penjual dan pembeli mengenai harga waktu itu, dan menyembunyikan perkara yang seandainya ia mengetahuinya niscaya ia tidak maju untuk berakad melakukan hal ini, termasuk penipuan yang haram, lagi pula berlawanan dengan nasihat yang wajib. Nasihat, arti nasihat itu adalah berkehendak baik, bermaksud baik. Dalam jual beli itu kita wajib ada nasihat, bukan nasihat menceramahi penjual pembeli, kada. Nasihat itu artinya dalam jual beli itu kita wajib nasihat. Artinya nasihat apa? Memiliki niat yang baik kepada penjual atau pembeli. Nah kalau kita cara dengan menipu tadi, berarti kita kada punya nasihat di dalam jual beli itu. Telah dihikayatkan dari seseorang laki-laki dari kalangan tabi'in bahwasanya ia di Basrah dan ia mempunyai budak laki-laki di Sus. Sus itu anaknya di Iran, Basrah di Irak, betatai aja. Di mana ia menyiapkan gula kepadanya. Di Sus ini ada perwakilan, nang busnya itu di Basrah. Jadi kita di Basrah menukar gula kirim ke Sus itu. Lalu budaknya, pembantunya nang di Sus tadi berkirim surat kepadanya yang di Basrah, nang bosnya nih. Napa suratnya? Sesungguhnya tebu tertimpa penyakit pada tahun ini, maka belilah gula. Ujar budaknya tadi. Ini di Sus tebu kada panen. Jadi harga gula di sini larang.
Jadi pian banyak aja nukar di Basrah sana gula. Ia berkata, maka ia membeli gula banyak. Nah, di Basrah mendengar kabar itu banyak-banyak nukar gula karena larang di sana harga gula. Ketika datang waktunya, ia beruntung 30.000 dinar. Banyak benar hujungannya. Karena nukar murah di sini, di sana larang harganya. Kenapa larang di sana? Karena di sana ada musibah, gula ngalih dicari. Akhirnya berujung 30.000. Lalu laki-laki tadi pulang ke rumahnya, hujungan 30.000. Lalu pada malamnya ia merasa tidak enak, sambil berkata, laki-laki nang bosnya gula tadi, saya beruntung 30.000 dinar dan saya rugi dari menasihati seseorang muslim. Aku berujung 30.000, tapi tadi aku kada berbuat nasihat kepada orang yang menjuali gula lawan aku nito. Ketika paginya maka ia berangkat kepada penjual gula. Lalu ia menyerahkan 30.000 dinar kepadanya. Nah, ikam semalam menjuali aku gula sekian-sekian lo kok. Iya, nah ujungannya 30.000 ambil ikam. Sambil berkata, semoga Allah memberkahi kamu padanya. Penjual gula itu berkata, dari mana uang 30.000 dinar itu menjadi milikku? Lalu ia menjawab, sesungguhnya saya menyembunyikan kepadamu keadaan sebenarnya. Aku waktu menukar gula ikam itu kada berkisah bahwa di sana larang harga gula. Ini dapat informasi ada bahwa di sana gula larang. Orang di sini kada tahu informasi bertukarnya gula. Astu kemari mencari gula. Nah, kenapa? Kan di sana larang. Orang di sini kada tahu keadaan di sana. Sesungguhnya saya menyembunyikan kepadamu keadaan sebenarnya, yaitu gula telah mahal pada waktu itu. Maka ia berkata, semoga Allah memberi rahmat. Kamu telah memberitahukan kepadaku sekarang, dan saya telah memandangnya baik untukmu. Serahkan duit 30.000 tadi. Kada jadi mengambil hujungannya. Ia berkata, maka ia membawa pulang ke rumahnya. Nah, penjual gula tadi, wah boleh ke rumah duit 30.000. Duit mendapat warar ini. Sampai ke rumah ia berpikir, dan pada malam itu ia tidak tidur sambil berkata, saya tidak menasihatinya. Kalau duit 30.000 niku terima, berarti aku kada berbuat nasihat, kada berbuat baik lawan saudaraku tadi. Barangkali ia malu kepadaku, lalu ia meninggalkannya untukku. Barangkali ini supan bana aja, lalu duitnya diunjuknya lawan aku. Maka ia berpagi-pagi kepadanya pada keesokan harinya dan berkata, semoga Allah memaafkan kamu, ambillah hartamu untukmu, maka itu lebih baik bagi hatimu. Maka ia mengambil 30.000 dinar itu daripadanya. Nah ini halal sudah halal ini. Kenapa? Karena sudah terbuka semuaan kisahnya. Yang pertama tadi 30.000 masih kada jelas hukumnya. Kenapa? Dengan cara membunguli orang. Maka itu juga halnya dengan usaha-usaha yang ada pada kita. Kita tahu informasi umpamanya ini gelapung pecang naik, dirahasiakan aja informasinya gelapung pecang naik. Lalu bejuuk tiap toko datangnya, adakah juga gelapung? Ada, tukari tiap-tiap toko kawan, ditukari juga gelapung kawan, habis semua ditukari. Esok hari gelapung naik harganya,
Nah berhujung banyak nih tuh. Nah iya macam ini caranya. Itu orang melakukan cara seperti itu kada punya nasihat lawan kawan, kada punya niat baik lawan kawan, kada punya maksud yang baik lawan kawan. Berita-berita, kabar-kabar tentang larangan-larangan dan hikayat-hikayat ini menunjukkan bahwasanya ia tidak berhak untuk mengambil kesempatan dan mempergunakan kelalaian pemilik harta benda dan menyembunyikan mahalnya harga dari penjual atau dari pembeli agar berulang kalinya harga-harga. Tidak berhak untuk mengambil kesempatan dan mempergunakan kelalaian pemilik harta benda dan menyembunyikan mahalnya harga. Maksudnya kalau kita baik lawan kawan, pasane kawan, kamu gelapung jangan dijual lah, ini larang isok kayaknya. Ada musuh orang menukarinya. Jika ia melakukan hal itu, maka ia zalim dengannya. Maka ia zalim. Meninggalkan keadilan dan nasihat bagi orang-orang muslim. Artinya di akhirat kaina dituntutnya kita. Napa yang madah-madahkan dulu aku pada gelapung naik. Dalam kitab Qutul Qulub disebutkan di situ innal ba'i'a yuqafu yaumal qiyamah ma'a kulli rajulin kana ba'ahu syai'an waqfatan wa yuhasabu an kulli wahidin muhasabatan hatta adadi man amalahu wa man ishtara minhu bid dunya. Orang yang menjual atau penjual dihentikan pada hari kiamat beserta tiap-tiap orang yang pernah ia juali sesuatu, dan dia dihisap dari tiap-tiap orang yang pernah inya juali itu sampai habis bilangan orang yang pernah menukar lawan inya di dalam dunia itu. Jadi setiap pedagang itu di akhirat didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa ada yang merasa pernah dibungulinya? Siapa ada yang merasa pernah dilaranginya? Siapa ada pernah merasa tertipu nukar lawan inya? Hendaklah berurusan gitu Tuhan di sini. Nah, tiap-tiap pedagang itu didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisap satu persatu terhadap orang yang pernah ia juali di dalam dunia itu. Manakala ia menjual dengan beruntung, maksudnya manakala ia menjual dengan murabahah. Ada cara jual beli nangarannya murabahah. Dengan berkata saya menjual dengan sesuatu yang berlaku atasku seadanya atau sesuatu yang saya beli, maka wajib atasnya untuk jujur. Kemudian wajib atasnya untuk mengkhabarkan dengan sesuatu yang terjadi setelah akad daripada aib atau kekurangan. Ini orang berjual dengan cara murabahah. Ini mesti jujur menerangkan harga. Nah, ini aku tukar barang ini selambarnya 10.000. Dan kujual lawan ikam, aku minta keuntungan per lambarnya 2.000 rupiah. Nah ini ngarannya jual beli dengan cara murabahah. Diterangkan, aku nukar barang ini sebetulnya ini 10.000, cuma aku menjual ikam, ujungnya aku sebutul 1.000. Ini 10 butul, jadi 10.000 ujungannya untuk aku.
Nah itu murabahah. Nah ini mesti dikisahkan sejujur-jujurnya berapa kita nukar, berapa keuntungan yang kita ambil di situ. Dan kita wajib juga mengisahkan kalau ada cacat atau ada aib sesudah barang itu kita tukari kepada orang lain tadi. Seandainya ia membeli sampai kepada suatu waktu, maka wajib menyebutkannya. Kita nukar duitnya kaina lah, nanti pada boleh. Nukar barang, berapa harganya? 10.000. Tukar duitnya kaina, nggak ada boleh ini tuh. Kenapa? Kaina tuh kan tidak kejelasannya. Setahun kaina juga. Jadi supaya jangan ada pihak yang dirugikan, yang ada pihak yang disesalkan, dipadahkan. Nukar 10.000 akhirnya seminggu hari anu, nah itu jelas ngarannya. Jangan kada bewaktu. Seandainya ia membeli sampai kepada suatu waktu, maka wajib menyebutkannya. Dan seandainya ia membeli sebagai kemurahan dari temannya atau anaknya, maka wajib menyebutkannya. Karena orang yang bermuamalah itu bergantung kepada adatnya pada mencapai puncak penelitian bahwasanya ia tidak meninggalkan pandangan bagi dirinya. Apabila ia meninggalkannya dengan salah satu sebab, maka wajib memberitahukannya. Karena yang dipegangi padanya adalah pada amanatnya seseorang. Kita misal menukar barang. Nang kita tukari ini barang kawan akrab kita. Nah tentu kita nukar barang lawan kawan akrab ini kada terlalu teliti mencek barangnya, karena ampun kawan. Atau kita menukari barang ini ampun anak kita, kita tukari sekian. Nah tentu kita kada terlalu mencek barang nih, memeriksa seluruhnya kada, karena kita percaya kepada kawan kita itu atau anak kita tadi. Nah kayaknya bila kita menjual barang itu ke lain, kita mesti mengisahkan kepada orang, ini barang pak kutukar ampun kawanku, supaya calon pembeli ini tahu, lalunya berhati-hati memeriksa. Atau ini barang yang kutukar daripada anakku. Jadi calon pembeli lalu mencek bujur-bujur barangnya kayak apa ininya, kayak apa itunya. Karena kita menukar dengan anak, dengan kenalan dekat, itu biasanya kita kada terlalu mencek, kada terlalu meneliti apa yang kita tukar itu. Bab mengenai baik dalam bermuamalah. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk adil dan berbuat baik semuanya. Adil adalah sebab keselamatan saja. Umpamanya kita menjual beras selitar, kita takar selitar dengan keyakinan ini takaranku pas selitar, kada kurang kada lebih. Kita jual selitar beras, takarannya pas, kada kurang kada lebih, pas selitar. Itu ngarannya kita adil. Ngarannya adil. Belum berbuat baik lagi ngarannya kita, hanya adil. Adil adalah sebab keselamatan saja. Keadilan itu berlaku dalam perdagangan sebagaimana berlakunya modal. Sedangkan berbuat baik itu adalah sebab keberuntungan dan memperoleh kebahagiaan. Namun takar pas sudah salitar, tambahi pulang setengah genggam, nah itu ngarannya ihsan, berbuat baik. Ini nama untungakan kita, nah setengah genggam nilanggan pahalanya. Orang yang puas dalam bermuamalah, dalam berdagang, berbuat baik ini berlaku sebagaimana berlakunya laba keuntungan. Orang yang puas dalam bermuamalah, berjual beli pada dunia dengan modalnya saja adalah tidak dihitung sebagai orang yang berakal cerdik. Orang tuh berdagang modal saja, itu kada cerdik ngarannya kalau
Demikian juga muamalah, demikian juga dalam muamalah akhirat. Maka tidak sayogianya bagi orang yang beragama untuk membatasi diri pada keadilan, menjauhi kezaliman, dan meninggalkan bab ihsan, berbuat baik. Allah Ta'ala berfirman, wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kami maksudkan dengan berbuat baik adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang bermuamalah, yang berjual beli. Hal itu bukan kewajiban, tetapi keutamaan daripadanya. Karena yang wajib itu masuk dalam bab adil dan meninggalkan kezaliman. Itu yang wajib. Dalam berjual beli itu yang wajib kita jangan sampai culas, jangan sampai menipu orang, itu yang wajib. Masalah kita berbuat baik itu adalah merupakan bab keutamaan, bukan kewajiban. Dan telah kami sebutkan derajat berbuat baik itu diperoleh dengan salah satu dari 6 perkara. 1. Tentang merugikan. Maksudnya merugikan ini adalah mengambil keuntungan dari orang lain. Semestinya untuk tidak merugikan temannya pembeli dengan sesuatu yang ia tidak merugikan dengannya menurut adat kebiasaan. Adapun asal merugikan itu diizinkan. Karena jual beli itu untuk mencari keuntungan. Sedangkan mencari keuntungan itu tidak memungkinkan kecuali dengan merugikan orang lain. Tetapi padanya dipelihara yang mendekati. Nah, jadi pertama kita ingin jadi orang yang ihsan dalam bermuamalah. Yang pertama adalah masalah keuntungan kita. Kita berdagang, mengambil keuntungan itu boleh. Memang tujuan dagang untuk mengambil keuntungan. Namun jangan sampai mengambil keuntungan itu melebihi daripada batas kewajaran menurut adat. Menurut adat. Jika pembeli memberikan kelebihan atas untung yang biasa, ada kalanya karena sangat senangnya atau sangat memerlukannya pada waktu itu, maka sayogianya untuk enggan dari menerimanya. Maka itu termasuk berbuat baik. Umpamanya, ini barang harganya 10.000. Harga 10.000 kalau kita jual 12.500, kira-kira pada adat jahat atau kada? Kita nukar baju umpamanya di Banjar 10.000 salambar. Sampai di Barabai kita jual 12.500. Menurut adat kebanyakan berhujung atau kada? Adat nama menentukan. Ujar adat wajar aja 2.500 itu berhujung, wajar. Nah, jadi kita berhujung itu jangan sampai melebihi pada yang dianggap adat tadi. Walaupun ada orang lain hendak melebihi pada itu. Maksudnya baju modalnya 10 tadi, dijual 12,5. Datang ada orang lain, kepingin melihatnya itu jual kali 15 jar. Jangan dijual 15, mesti 12,5 aja. Nah, kayak itu maka jual aja 20 nanti, padahal 12,5 aja biasa dijual, ada hendak 20. Nah, kalau kita hendak ihsan dalam jual beli, kada boleh menjual 20 karena harga yang berlaku menurut adat yang wajar cuma 12,5 tadi.
Jika pembeli memberikan pembeli nang memberikan kelebihan, bukan kita nang ulah-ulai pembeli kan inya pembelinya seorang nang hendak. Jika pembeli memberikan kelebihan atas untung yang biasa, kan untung biasa 2.500, modal 10. Pembeli ini wani kenapa? Wani 15 inya karena sangat senangnya. Kepingin bener lawan itu atau sangat memerlukannya pada waktu itu, maka sayogianya untuk enggan dari menerimanya. Maka itu termasuk berbuat baik ngarannya. Nah, orang ini termasuk dalam firman Tuhan, inna rahmatallah tadi apa? Qaribun minal muhsinin, bahwa rahmat Allah itu dekat bagi orang yang muhsin. Ya, muhsin ngarannya itu. Kalau kita menukar 10.000 umpamanya, dijual 20.000, kayak apa? Adat menilai. Belajar adat wajar saja nantinya menjual 20.000, karena barang itu tuh setahun pun payu dijual. Nah, kada jadi masalah. Tergantung adat. Barang ini setahun 2 tahun hanya sebiji payu. Jarang orang mencari itu. Modal 10 jual 20. Ujar orang kampung wajar aja. Nah, wajar aja kada apa-apa artinya. Kada melanggar bab ihsan. Manakala tidak ada penipuan, maka mengambil tambahan harga keuntungan itu tidaklah menjadi kezaliman. Manakala tidak ada penipuan, maka mengambil tambahan harga keuntungan itu tidaklah menjadi kezaliman. Kita berdagang, kita untung, kita kadang menipu membunguli orang, adat menilai untungnya itu wajar. Nah, itu kada zalim kita, kada zalim. Sebagian ulama berpendapat bahwa untung bacaannya berhujung dengan sesuatu yang melebihi sepertiga. Berhujung sepertiga 30% umpamanya. Yang berhujung 30%. Ada yang berpendapat ulama dengan sesuatu yang melebihi sepertiga itu mewajibkan khiyar. Artinya orang boleh kada jadi. Misal harga 10.000 modal 30% berapa? 13.000 lah. Jual 13.000. Kita berhujung 30% bawahnya. Boleh orang ke rumah asa kalarangan nya boleh membulikan barang itu karena jadi nukarna larangan, padahal berhujungnya cuma 30%. Jadi wajib, artinya wajib nang menjual ini membulikan duitnya. Apalagi berhujung 50% umpamanya maginnya modalnya misalnya 50.000 dijual 75.000, 50% berhujung. Modal 50 jual 75. Boleh ke rumah, masa larangan 75.000 nih harganya. Boleh kan ke toko. Ampun toko wajib mengambilkan duitnya. Sebahagian ulama berpendapat bahwa untung dengan sesuatu yang melebihi sepertiga itu mewajibkan khiyar. Dan kami, ujar Imam Ghazali, tidak berpendapat demikian. Tetapi termasuk berbuat kebaikan adalah menurunkan tipu daya. Menurunkan tipu daya. Jangan sampai orang yang menukar barang itu merasa tertipu. Itu batasan yang paling rendah. Apabila kita berjual beli
sedangkan ada salah satunya ada yang merasa dirugikan, nah itu sudah melanggar keadilan ngarannya. Melanggar keadilan. Jauh daripada berbuat baik. Jadi keadilan itu adalah intinya jangan ada merasa tertipu. Itu sudah adil. Sudah adil. Nah, hingga situ diriwayatkan bahwa di sisi Yunus bin Ubaid ada pakaian yang bermacam-macam. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما